Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya setumpuk bacaan yang, wah, menarik banget buat kamu. Betul sekali. Isinya tentang bagaimana dunia internasional, para pengamat militer dari luar negeri, ternyata punya pandangan yang cukup mengejutkan loh tentang kekuatan Indonesia. Dan ini bukan cuma soal berapa banyak tank atau pesawat tempur yang kita punya, kan? Bukan sama sekali. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang katanya bikin mereka geleng-geleng kepala. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah berdasarkan sumber-sumber ini, kenapa Indonesia dapat julukan unik kekuatan besar yang bergerak tenang, dan apa sebetulnya resep rahasia di baliknya. Ya, dan ini menarik ya, karena biasanya narasi kekuatan sebuah negara itu kan dibangun dari retorika yang keras, pamer alutsista, atau manuver geopolitik yang bikin heboh. Betul. Tapi analisis yang kita pegang ini justru nunjukin sebaliknya. Kekuatan Indonesia di mata mereka justru terpancar dari kesenyapannya. Jadi, ya kita akan coba bongkar persepsi ini lapis demi lapis. Oke, ayo kita mulai dari julukan utamanya. Dalam beberapa analisis ini, Indonesia sering disebut sebagai the rising power of Southeast Asia. Kekuatan baru yang lagi naik daun di Asia Tenggara. Tapi yang bikin saya penasaran, selalu ada embel-embelnya. Tenang, tidak cari sensasi, dan puncaknya adalah frasa ini. Kekuatan besar yang bergerak tenang. Iya. Tunggu dulu, ini kan agak aneh. Biasanya negara yang lagi naik daun itu suka pamer kekuatan kan? Biar dunia tahu. Kenapa kita justru dapat pujian karena tenang? Nah, disitulah letak keunikannya. Kalau kita telusuri, pujian ini bukan datang dari satu atau dua pihak aja. Oh iya? Para pengamat ini menyebut ada semacam konsensus yang mulai terbentuk di kalangan analis militer. Dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, sampai negara-negara Eropa. Wow, luas juga ya cakupannya. Betul. Dan bagi mereka, bergerak tenang itu bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kedewasaan strategis. Maksudnya? Artinya, Indonesia dinilai berhasil memperkuat pertahanannya secara signifikan tanpa harus memprovokasi negara tetangga atau memicu perlombaan senjata di kawasan. Jadi ini lebih ke soal efektivitas daripada sekadar pamer ya? Tepat. Bukan soal siapa yang paling berisik, tapi siapa yang paling solid dan terukur langkahnya. Betul sekali. Dan soliditas itu yang digarisbawahi oleh sumber-sumber ini. Mereka menyoroti satu hal yang sangat spesifik, kemampuan adaptasi TNI. Adaptasi ya? Ini dianggap salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kenapa? Karena mereka melihat TNI mampu menggabungkan teknologi militer modern yang bisa dibeli semua negara dengan sesuatu yang nggak bisa dibeli. Apa itu? Penguasaan medan tropis yang super sulit, hutan lebat, perairan dangkal, ribuan pulau. Ini kan mimpi buruk bagi tentara manapun yang nggak terbiasa. Jadi keunggulannya lebih ke software, strategi, dan manusianya daripada sekedar hardware atau teknologinya ya? Tepat sekali. Ini adalah keunggulan asimetris yang sangat dihargai. Jadi ketika para analis ini bilang Indonesia kuat, itu bukan basa-basi diplomatik. Oke. Itu adalah pengakuan atas kapabilitas nyata yang sudah teruji. Mereka melihat sebuah kekuatan yang membangun dirinya dari dalam, fokus pada kebutuhan pertahanan real, bukan untuk, unjuk gigi. Paham. Dalam iklim geopolitik yang serba tegang sekarang, pendekatan yang kalem tapi mematikan ini justru jadi sesuatu yang sangat disegani. Ini menarik, karena artinya posisi tawar Indonesia di Indo-Pasifik jadi makin kuat. Bukan karena kita mengancam, tapi justru karena kita bisa diandalkan sebagai penjaga stabilitas. Nah, itu dia. Sebuah reputasi yang dibangun dari konsistensi, bukan dari sensasi. Dan reputasi itu mahal harganya loh. Para pengamat ini melihat Indonesia sebagai negara yang memperkuat diri bukan untuk agresi, tapi untuk menjaga kedaulatan. Itu pesan yang sangat kuat. Oke, jadi dunia melihat TNI sebagai kekuatan yang solid dan terukur. Tapi profesionalisme militer itu kan baru satu sisi medali kan? Baru satu sisi, betul. Nah, disinilah analisisnya jadi makin dalam. Sumber-sumber ini justru menyoroti pilar kedua yang membuat mereka benar-benar terkejut, bahkan mungkin kagum. Nah, ini dia. Kekuatan rakyatnya. Benar. Apa yang mereka lihat dari rakyat Indonesia yang begitu istimewa? Analisis-analisis ini menyoroti sebuah kontras yang tajam banget. Di banyak negara maju, ada tren penolakan wajib militer, apatisme terhadap isu pertahanan. Iya, sering dengar itu. Atau bahkan hubungan yang kurang harmonis antara sipil dan militer. Sementara di Indonesia,
Mereka melihat sesuatu yang 180 derajat berbeda. Seperti apa? Ketika kedaulatan bangsa terusik, rakyatnya, tanpa perlu dikomando, seringkali maju secara sukarela. Ada kesadaran bela negara yang tumbuh organik. Tunggu dulu. Jadi para analis pertahanan internasional ini, orang-orang yang biasa mikirin rudal dan strategi tempur, secara serius membahas gotong royong sebagai aset pertahanan. Tepat sekali. Bukan cuma sebagai nilai sosial atau budaya, tapi benar-benar sebagai aset strategis. Wah, itu sudut pandang yang luar biasa. Betul. Bagi mereka, gotong royong bukan sekedar slogan. Itu adalah mekanisme pertahanan sosial yang aktif. Aktif ya? Mereka melihat buktinya setiap kali ada bencana alam, pandemi, atau krisis lainnya. Garis antara TNI dan rakyat itu seringkali kabur. Mereka bekerja bahu-membahu. Iya, benar juga. Solidaritas ini, di mata dunia yang semakin individualistis, adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Analis dari media asing bahkan, menurut sumber ini, sering heran melihat betapa cepatnya masyarakat sipil bergerak membantu tanpa diperintah. Ini seperti punya jutaan tentara cadangan yang tidak terdaftar ya, yang hatinya sudah terpanggil untuk membela negara. Bisa dibilang begitu. Tapi pertanyaan pentingnya, bagaimana hubungan seerat ini bisa terbentuk dan bertahan? Ini kan nggak terjadi begitu saja. Nah, para pengamat ini juga mencoba menjawab pertanyaan itu. Kesimpulan mereka, hubungan ini dibangun secara sistematis, dari bawah ke atas. Maksudnya? Bukan lewat propaganda, tapi lewat tindakan nyata. Mereka menunjuk pada berbagai program TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Oh, seperti program TMMD itu ya? Betul, mulai dari membangun jembatan, membuka akses jalan, memberikan layanan kesehatan gratis, sampai menjadi guru di wilayah perbatasan. Jadi ini bukan hubungan formal yang kaku, tapi ikatan emosional yang terjalin dari pengalaman bersama di lapangan, dari Sabang sampai Merauke. Persis! Aktivitas-aktivitas inilah yang menurut analisis ini menjadi lem perekat antara militer dan rakyat. Ini membangun fondasi rasa saling percaya dan saling menjaga. Masuk akal. Jadi ketika dunia bertanya, bagaimana Indonesia, negara sebesar dan sekompleks ini, bisa menjaga stabilitasnya tanpa gejolak besar? Jawaban yang ditawarkan oleh sumber-sumber ini sederhana tapi sangat kuat. Apa itu? Karena TNI dan rakyatnya saling menguatkan. Kekuatan pertahanan negara tidak hanya ada di ujung laras senjata, tapi juga berakar di hati rakyatnya. Luar biasa. Jadi kita punya dua pilar, militer yang makin profesional dan rakyat yang solid. Kalau begitu, mari kita bahas soal modernisasi itu sedikit lebih dalam. Boleh. Sumber ini menyebut modernisasi alutsista yang cepat namun realistis. Apa ada contoh spesifik yang mereka soroti? Biar kita lebih kebayang. Tentu. Pertama, alutsista itu kan singkatan dari alat utama sistem senjata. Jadi ya ini ngomongin kapal perang, tank, pesawat tempur, dan sebagainya. Oke. Nah, yang dimaksud realistis oleh para pengamat ini adalah Indonesia nggak sekedar membeli mainan paling mahal dan paling canggih. Sebaliknya, pengadaannya terlihat sangat terukur, disesuaikan dengan kebutuhan geografisnya. Contohnya seperti apa? Laut. Akuisisi fregat baru atau kapal patroli cepat itu dilihat jauh lebih strategis bagi negara kepulauan daripada, katakanlah, membeli ratusan jet tempur generasi terbaru yang biaya operasionalnya selangit. Jadi fokusnya kebutuhan nyata bukan gengsi ya? Benar. Langkah ini menunjukkan pemahaman mendalam atas tantangan pertahanan yang sesungguhnya. Selain itu, mereka juga menyoroti kedisiplinan pasukan elit kita, seperti Kopassus. Komando pasukan khusus ya? Iya. Dalam latihan gabungan seperti Super Garuda Shield misalnya, profesionalisme dan kecepatan mereka seringkali dapat pujian karena setara dengan pasukan elit dari negara-negara maju. Oke, gambaran jadi lebih jelas. Jadi kalau kita gabungkan dua pilar tadi, militer yang profesional dan terukur, dengan rakyat yang punya ikatan kuat, apa dampaknya bagi posisi Indonesia di panggung dunia? Dampaknya sangat signifikan. Apa artinya semua ini dalam gambaran yang lebih besar? Para pengamat ini seringkali mengingatkan kembali status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukan cuma fakta geografis, tapi sebuah tantangan pertahanan yang skalanya raksasa. Banyak analis asing, menurut bacaan kita, dibuat kagum bagaimana Indonesia bisa menjaga wilayah perairan yang begitu luas, yang lebih besar dari seluruh daratan Eropa. Dan perairan itu bukan sembarang perairan kan? Itu jalur perdagangan dunia. Tepat sekali. Disinilah TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara mendapat pujian spesifik. Kemampuan mereka menjaga keamanan di jalur-jalur laut strategis seperti Selat Malaka atau Laut Natuna Utara. Penting sekali itu. Itu bukan cuma penting bagi Indonesia,
tapi juga bagi kelancaran arteri utama ekonomi global. Ketika patroli kita berhasil menjaga stabilitas di sana tanpa provokasi, itu adalah kontribusi nyata bagi keamanan dunia. Jadi kita menjaga kedaulatan sendiri sekaligus secara tidak langsung menjaga stabilitas ekonomi global, sebuah tanggung jawab yang besar sekali. Sangat besar. Dan karena peran krusial inilah, julukan lain mulai sering muncul dalam analisis-analisis ini. Indonesia sebagai salah satu pilar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Pilar stabilitas ya? Betul. Di tengah tarik-menarik kekuatan besar di kawasan, kehadiran pemain yang kuat, stabil, tapi nggak provokatif seperti Indonesia, dianggap sebagai faktor penyeimbang yang sangat vital. Dan partisipasi aktif kita di latihan multinasional juga memperkuat citra itu ya? Tentu saja, itu menunjukkan bahwa kita adalah mitra keamanan yang bisa diandalkan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita hari ini, ada sebuah gambaran yang sangat kuat yang muncul dari sumber-sumber ini. Indonesia yang terus menanjak di mata dunia ternyata dibangun di atas fondasi ganda yang sangat unik. Di satu sisi, ada kekuatan militer yang makin profesional, modern, dan strategis. Benar. Di sisi lain, yang mungkin menjadi pembeda utamanya adalah kekuatan rakyat yang luar biasa solid. Kekuatan yang lahir dari semangat gotong royong dan kesadaran bela negara yang tumbuh alami. Benar. Kombinasi inilah yang menurut para pengamat ini membuat Indonesia tidak hanya besar secara wilayah, tetapi juga besar dalam persatuan dan kemanusiaannya. Wow. Jika disimpulkan, kekuatan sejati Indonesia, berdasarkan analisis yang kita bedah, bukanlah terletak pada apa yang dimilikinya, senjata atau teknologi, melainkan pada siapa dirinya. Sebuah bahasa yang solid, di mana militernya menyatu dengan rakyat. Jadi kekuatannya ada di manusianya. Pada akhirnya ada pada manusianya. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir untuk kamu renungkan. Silakan. Jika solidaritas yang mendalam antara rakyat dan militer ini adalah kekuatan super Indonesia yang dikagumi dunia, maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita semua merawat dan mempertahankannya di tengah gempuran tantangan global, disrupsi informasi, dan perubahan generasi yang tak terhindarkan di masa depan.